sepertinya ya saya pernah dengar cerita dari berbagai orang, terutama dari orang-orang tua pendahulu kita lah gitu, Ya, yang sering atau yang banyak menceritakan tentang Datu Langku. Tadulangku. Ya. Nah, jadi saya merasa sedikit wajar untuk mempertanyakan hal itu langsung kepada Pak Sakir sendiri, yang saya yakini bahwa Pak Sakir ini adalah keturunan atau bisa juga kita katakan adalah terah dari Datu Langku. Nah, kira-kira perjalanan atau kisah Datu Langku itu seperti apa, Pak Sakir? Sedikit saja yang ingin saya tahu. Mungkin bisa Pak Sakir paparkan. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa medsos, cukup menarik ketika kita akan berbicara masalah sejarah, terutama daerah kita, Desa Langku. Ya. Kami meyakini bahwasanya kami ini adalah terah dari Singasari, Ya. Kertajasa Jayawardana, yang kemudian mengembangkan diri di Majapahit oleh Brawijaya. Ya. Ken Arok merebut istri Tunggul Ametung Ken Dedes, sehingga sampai 7 keturunan mereka saling membunuh dengan perang keris Pugandri. Ya. Dan ada keturunannya lari ke Lombok, Ya. namanya Batara Mumbul. Batara Mumbul ya, Pak. Batara Mumbul Siap. yang ada di Bayan. Selanjutnya bergeser ke sebelah timur, keturunannya yang bernama Prabu Anom, Raja Selapara. Nah, mulai dari sini kita akan membahas terkait dengan Kedatuan Langku, Asal usul dari asal muasal Kedatuan Langku. Ya. Prabu Anom ini memiliki ratu, namun tidak bisa beranak. Akhirnya dia menikah dengan selir. Nah, dari selir ini lahirlah Raden Mas Panji Tilar Negara. Ya. Bagaimana, Lord Sida? Siap. Ada kesamaan? Sama. Sama. Siap. Sampai di sini sama. Ya, sampai di sini sama. Konon kabarnya, saking hebat dan kuatnya Raden Mas Panji Tilar Negara ini, ayahnya bingung. Dan pada suatu saat terjadilah pembunuhan yang dilakukan oleh Raden Mas Panji Tilar Negara terhadap ratu ibunya sendiri, yang konon ceritanya dia sudah berselingkuh. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Saudara-saudara saya yang lalu Raden yang merasa keturunan Datu Langku, mohon ini direvisi. Tetapi kalau tepat, mari kita like and subscribe. Siap. Sebarkan sejarah kita kepada dunia, bukan hanya di Lombok, kepada dunia, karena Lombok akan menjadi pulau yang indah bagi para wisatawan. Siap, Pak Sakir, siap. Nah, saking marahnya Prabu Anom, segala cara udah diupayakan. Mas Panji Tilar Negara mau dibunuh oleh ayahnya. Saking kesalnya. Namun tidak bisa-bisa. Akhirnya dia dilemparkan, dibuang ke Sumbawa. Nah,
mereka beranak pinang di sana. Kita punya keturunan orang-orang Langko di sana. Oh, di Sumbawa Di berarti, Pak, Sumbawa. ya? Oh, di Sumbawa. Iya. Tetapi tidak begitu lama, akhirnya dia kembali ke Lombok. Berjalan, dan berjalan, sampailah dia di Dusun Pondok. Nah, di Dusun Pondok ini, beliau mondok bersama kaula balenya. Beberapa saat, beberapa hari, wallahualam kita tidak tahu. Tetapi intinya dia hanya mondok di sana. Karena kurang tepat untuk dijadikan kerajaan, akhirnya dia pergi ke utara sedikit dan melihat mata air besar alias Lingkuk Belik. Di sana beliau minum, mandi, membersihkan diri, dan akhirnya beliau jalan kembali dan menemukan hutan Lengkukun. Konon ceritanya, dengan kekuatannya yang luar biasa, beliau mampu menaklukkan jin Lengkukun pada saat itu. Nah, ketika tertakluk jin ini, apapun perintah Raden Mas Panji Tilarnegara akan dikerjakan. Dan perintah pertama, jadikan Gawah Lengkukun menjadi kerajaan saya, kata Raden Mas Panji Tilarnegara. Luar biasa berarti ya Pak Sagir. Luar biasa. Akhirnya dibabat semua pohon Lengkukun. Dan seketika itu, jin membangun kerajaan besar yang luar biasa megahnya. Begitu. Selanjutnya, ketika beliau sudah mangkat, Ya. kerajaannya pun hilang. Tidak ada yang bisa mempertahankan kerajaan itu. Jadi yang kita tahu Ya, bahwa Datu Langko itu tiba-tiba menghilang. menghilang. Jadi saya sedikit penasaran sebenarnya. Mungkin di antara siapa tahu trah-trahnya itu bisa menceritakan bagaimana yang sebenarnya, apakah menghilang atau moksa misalkan. Nah, bagaimana sebenarnya Pak Sagir? Sesungguhnya kalau dari penerawangan saya, beliau menghilang. Menghilang ya. Menghilang dari peredaran. Mungkin itu jalan terbaik untuk mendamaikan dunia. Mendamaikan dunia. Siap. Terima kasih Pak Sagir ya. Ya, mungkin cukup sampai di sana dulu. Ya. Sedikit sejarah singkat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita, wahai para para penerus, saudara-saudara semua. Ya. Ya. Singkat, jelas, dan Singkat, padat. jelas, dan padat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.